Shalom. Selamat datang di St. Andrew First Presbyterian Church Auckland. Selamat datang di kebaktian Dirgahayu Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan Terpujilah Allah, To God Be the Glory. Pada siang hari ini kami datang ke tempat ini. Kami ingin meninggikan dan memuji nama-Mu. Kami memberi syukur Bapa karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, pada hari ini kami juga ingin memberi syukur karena kami yang berasal dari negara Indonesia mengingat akan hari kemerdekaan Indonesia. Bapa, Engkau ingatkan kami juga, walaupun Indonesia sekarang sudah merdeka, tapi masih tetap banyak sekali yang harus negara ini jalankan supaya lebih makmur lagi, lebih sukses lagi, supaya masyarakat keseluruhan dari masyarakat bisa menikmati kekayaan yang ada di negara Indonesia. Engkau telah memberikan kepada negara Indonesia kekayaan yang begitu besar, yang begitu banyaknya dalam tambang-tambang di negara Indonesia. Kiranya Engkau mau memberkati supaya orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga dan melaksanakan supaya semua tambangan ini bisa dipakai untuk kebaikan semua, bukan hanya sebagian dari masyarakat di Indonesia. Bapak, kami juga ingin memberi syukur walaupun karena Indonesia yang sudah merdeka, masih banyak di negara-negara di dunia ini masih yang tetap menginginkan kemerdekaan. Kiranya Engkau mau memberkati supaya di negara-negara yang masih ingin kemerdekaan bisa ada kemajuan, bisa ada dialog, bisa ada
dengan kebersamaan di dalam negara itu, Bapa. Kami juga ingin memberi syukur karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu ini. Engkau membimbing kami, Engkau memberkati kami, Engkau membawa kami ke tempat ini pada siang hari ini. Ajarkan kami Bapa untuk mempunyai sikap yang bersyukur, untuk yang selalu menghitung akan berkat-berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Karena seringkali kami sebagai manusia hanya melihat akan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kami. Kalau kami melakukan itu, maka kami akan memindahkan fokus dalam kehidupan kami dari Engkau kepada hal-hal yang terjadi kepada kami. Tapi Engkau ingatkan kami supaya selalu menghitung berkat, supaya kami benar-benar bisa lebih merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Dia kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami juga ingin menyatakan bahwa walaupun Engkau begitu baik, tapi seringkali kami tidak mengikuti kehendak-Mu. Kiranya Engkau mau mengingatkan kami supaya kami mau datang kepada Engkau, mengaku akan dosa-dosa kami. Karena Engkau telah berjanji kalau kami datang, kami mengaku, maka Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kalau masih ada anak-anak sekolah minggu, udah ada ya. Tapi kalau memang masih ada, silakan pergi ke sekolah minggu. Tidak ada cerita. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, semua para jemaat yang ada di gereja
sejarah, sudah tua sekali. Saya baru sadar umurnya itu 178 tahun. Almost 2 centuries ya. Tapi kita punya semangat muda untuk melayani dan lebih terlibat dalam komunitas kita. Ini foto digital mixer kita baru saya kirim minggu lalu. Jadi mungkin ada slightly hiccups here and there. Mudah-mudahan yang online dan onsite ada maklum. Jadi kita berusaha keras untuk fine tuning everything. Nah, ini bukan aja memang keren banget ya fiturnya, tapi memang tujuan utama kita supaya kita lebih capable dalam banyak hal. Jadi untuk meningkatkan kualitas audio online dan onsite. Tapi bukan itu aja. The man and the woman behind the gun is the most important kan. Kita butuh partisipasi dari anggota jemaat dalam tim audiovisual. Karena ini saya percaya bahwa ini salah satu cara Tuhan mau reach out komunitas kita semua, dan kita itu akan menjadi berkat. Jadi saya mengundang jemaat yang memiliki bakat, minat, panggilan, dan yang paling penting hati untuk melayani. Kita bisa belajar bersama-sama. Kita no one experts here, we learn together. Ya, untuk gabung dengan tim audiovisual kami. Nah ini our new rising stars for behind the OBS, YouTube, sama mixer. Ya, ini adalah beberapa tim audiovisual kita ya. Jadi kita itu sangat diberkati dengan pool of talents. Jadi mulai dari teens itu ada fellow di sana, youth, definitely youth, dan juga ada beberapa yang not so young. Tapi kita bisa bersyukur banget. Kita punya pool of talents, kita punya hati yang benar-benar mau melayani bersama. Ya. Jadi saya minta tolong kalau siapa aja yang berminat audio visual, hubungi Cifani Tirta yang duduk di atas itu, atau saya, atau Pak Freddy, Nitro, atau Pak Iwan. Oke, Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan saja. Nah, ini adalah beberapa tim audiovisual kita ya. Jadi kita punya pool of talents, kita punya hati yang benar-benar mau melayani bersama. Ya. Jadi saya minta tolong kalau siapa aja yang berminat audio visual, hubungi Cifani Tirta yang duduk di atas itu, atau Pak Freddy, Nitro, atau Pak Iwan. Oke, Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan saja.
Kiranya Tuhan memberkati negara tempat kami tinggal ini, New Zealand. Tuhan, kami mau melihat negara di luar New Zealand, Tuhan. Di dunia ini, Tuhan, masih banyak peperangan yang terjadi, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan, bahwa peperangan Iran dengan Israel untuk sementara ada gencatan senjata, Tuhan. Kami mengharapkan, Tuhan, ada perdamaian yang akan nyata, Tuhan, sehingga tidak bertambah korban jiwa dan anak-anak Tuhan yang mengalami korban, Tuhan. Juga kami mau mengingat peperangan antara Ukraina dan Rusia dan peperangan-peperangan di Timur Tengah, Tuhan, yang masih berkecamuk, Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan dalam masalah-masalah ini, Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan kami mau berserah, Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi anak-anak Tuhan di berbagai tempat, terutama para misionaris di berbagai tempat dan para sandera yang masih disandera oleh Hamas dan berbagai organisasi lainnya, Tuhan. Kiranya mereka dikuatkan imannya dan mereka pada waktunya bisa dibebaskan kembali, Tuhan. Tuhan, dari luar negeri kami mau mengingat Indonesia, Tuhan. Indonesia pada hari ini merayakan kemerdekaannya, Tuhan. Tapi kami merasakan, rakyat merasakan di sana, Tuhan, masih berbagai masalah dan mereka dijajah oleh pejabat-pejabat setempat, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan, untuk para pemimpin Indonesia, terutama Pak Presiden Prabowo dan wakilnya dan para menterinya, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, Tuhan, dan tidak memalaki rakyat malah menjadi preman, Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata mereka dan hati mereka, Tuhan, untuk Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat dan para penginjil di berbagai tempat di Indonesia, Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi mereka dari radikal-radikal intoleran, Tuhan, dan kiranya mereka bisa berkesempatan melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan. Banyak hal yang terjadi, Tuhan, masalah politik, ekonomi, pajak, dan lain-lain. Tapi kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, karena melalui izin Tuhan Pak Prabowo terpilih, Tuhan. Jadi kami mau menyerahkan kembali ke dalam kedaulatan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik, Tuhan. Tuhan, masih banyak hal yang kami akan ajarkan, Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat siang. Pembacaan Alkitab bersama hari ini terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya ke-16.
supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Hati, mata, pikiran, telinga kami boleh terbuka. Kami mau mendengarkan. Kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali, kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita meneruskan seri khotbah Kitab Kejadian pasal 1 sampai 11. Minggu lalu stop sebentar karena ada baptisan dan penyerahan anak. 2 minggu yang lalu kita diingatkan bahwa Allah kita yang kita dapatkan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru itu adalah Allah yang sama. Jangan ada yang mengatakan bahwa Allah di perjanjian lama itu beda sama Allah di perjanjian baru. Di dalam kitab Kejadian sudah ada tercatat kabar baik, karena banyak sekali orang mengatakan kabar baik itu hanya ada di dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama sudah ada. Di dalam yang itu adalah prot evangelium, yaitu prot itu pertama, evangelium itu kabar baik. Kita juga sudah bisa melihat anugerah Allah di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Tuhan tidak perlu memberikan itu, tapi Tuhan memberikan. Itu menunjukkan bahwa anugerah diberikan secara cuma-cuma, walaupun mereka tidak berhak untuk menerimanya, tapi diberikan. Kita juga diingatkan bahwa walaupun Allah baik, Allah mengasihi, anugerah Allah ada, tapi kalau kita berbuat dosa, pasti ada konsekuensinya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita meneruskan dari pasal 4, kita melihat pembunuhan pertama di dalam kitab Kejadian. Ya. Kita lihat dosa, tapi di dalam konteks pembunuhan pertama pun juga kita bisa melihat anugerah Allah. Ya. Saya yakin banyak sekali dari kita sudah tahu banyak tentang apa yang tadi sudah dibacakan ya, Habil dan Kain. Apalagi kalau kita dari kecil ke sekolah minggu pasti sudah pernah dengar ceritanya. Oke? Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan itu adalah, kan kita tahu ya bahwa Habil dan Kain membawakan persembahan. Tapi persembahan Habil itu diindahkan oleh Allah, sedangkan persembahan si Kain tidak diindahkan. Pertanyaannya adalah mengapa? Ya, mengapa? Ada beberapa pandangan saudara-saudara, dan kita tidak bisa secara pasti mengatakan bahwa ini yang paling benar, karena di dalam Alkitab sendiri, dalam teksnya tidak menyatakan apa sebabnya. Hanya dikatakan bahwa Allah tidak mengindahkan apa yang dibawa oleh Kain. Jadi ada beberapa pandangan. Pandangan pertama adalah ada yang mengatakan bahwa Habil itu membawa yang terbaik kepada Allah, sedangkan Kain tidak. Di dalam teks yang kita baca tadi, sana dikatakan bahwa Habil membawakan domba, ya, domba, dan di sana dikatakan yakni minyaknya, ya, minyaknya. Oke? Nah, itu apa artinya? Ada yang mengatakan bahwa kalau kita lihat di dalam imamat, ya, itu dikatakan kalau manusia membawakan persembahan, lemak dan minyak itu adalah bagian Allah, bukan bagian manusia. Jadi baca seperti itu, maka dari itu orang mengatakan, oh,
ini berarti si Habil itu membawakan yang terbaik karena dia membawakan ya bagian yang Allah inginkan gitu, ya. Tapi teksnya hanya menyatakan itu gitu ya. Jadi nggak clear. Bahkan di dalam beberapa terjemahan Alkitab, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan bahwa inilah yang terbaik. Dikatakan Habil mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Allah, gitu ya. Tapi di teksnya nggak ada tuh kata yang paling baik, itu nggak ada, ya. Itu pandangan. Okay. Dalam TSI terjemahan Indonesia sederhana Indonesia dikatakan Habil mempersembahkan bagian-bagian terbaik dari daging domba itu kepada Tuhan, gitu ya. Jadi itu salah satu pandangan, Habil membawa yang terbaik sedangkan Kain tidak. Maka dari itu Allah mengindahkan Habil tapi tidak mengindahkan Kain. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah ada yang mengatakan, oh, Habil itu mengorbankan binatang. Korban binatang itu lebih baik dari persembahan gadum. Ya, tapi mau bagaimana? Lah, si Habil dia jadi gembala. Yang dipersembahkan ya apa? Ya korban binatang, gitu ya. Nah, si Kain dia itu jadi petani. Ya apa yang dibawakan? Yang dibawakan ya gadum karena itu hasil pekerjaannya dia, gitu ya. Masa minta-minta sama adiknya atau kakaknya, gua minta dong, gitu ya. Ya kan? Minta dong, gitu. Lah itu kan kita mempersembahkan dari apa yang kita hasilkan, gitu ya. Dan jadi mengapa dikatakan mengorbankan binatang itu lebih baik? Karena korban untuk dosa itu biasanya korban binatang. Tapi kalau kita lihat di dalam imamat, sebenarnya korban binatang dan korban gadum itu sama-sama diterima oleh Allah, gitu ya. Jadi juga kayaknya enggak, gitu ya. Nah, bagaimana yang ketiga? Ada satu lagi pandangan. Satu pandangan itu mengatakan begini. Kalau kita lihat di dalam teksnya, Musa itu mencatat namanya manusianya dulu baru berbicara tentang persembahan, gitu ya. Jadi Habil mempersembahkan ini, gitu ya. Habil ya diindahkan, gitu ya. Jadi namanya dulu. Ini ada yang mengatakan bahwa Musa ingin membuat kita memfokuskan pikiran kita kepada orangnya, ya, kepada Habilnya dan kepada Kainnya, gitu. Jadi apa dalam Habil dan Kain itu yang kita bisa lihat itu adalah sikap hati mereka. Sikap hati mereka itu bisa kelihatan. Waktu Habil membawakan, Allah mengindahkan, Habil diam, ya. Kain, waktu Allah tidak mengindahkan, apa yang terjadi? Panas hati, mukanya muram, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar Habil itu membawakan persembahan itu dengan tulus hati, ya, dengan senang hati, sedangkan si Kain membawakan persembahan itu hanya sebagai kewajiban. Oh ya, ini harus dilakukan, ya sudah saya lakukan, gitu. Maka dari itu waktu Allah tidak mengindahkan dia, hatinya panas, ya. Walaupun di teks tidak bicarakan, tapi saya bisa imagine, ya, si Kain itu mengatakan, waduh, udah gua jalanin kewajiban, udah gua bawain persembahannya, nggak diterima lagi, ya. Ini kan yang sudah saya bawakan, gitu. Kok nggak diterima sih? Maka dari itu, ya. Karena apa? Karena kewajiban, bukan dengan tulus hati, gitu ya. Nah, jadi ketiga pandangan ini bisa-bisa yang mana betul, ya. Saya enggak itu. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya melihat yang lebih saya pikir yang benar itu adalah sikap hati, gitu ya. Sikap hati
Dan ini juga sangat berguna bagi kita kalau kita melihat sikap hati. Ini mengingatkan kita kalau kita membawakan persembahan kita kepada Allah. Motivasi kita itu apa? Kita membawa karena ini hanya kewajiban, ya, atau ini transaksi. Saya bawa persembahan, nanti Tuhan berkati saya, gitu ya. Itu transaksi, gitu, ya. Atau ada juga saya memberikan ke gereja supaya apa? Supaya kelihatannya keren, gitu ya. Kelihatannya, oh ini anak, ini orang baik, gitu ya. Bapak, sumbangin aja, sumbangin ini, sumbangin itu, gitu ya. Oh, supaya kelihatan. Itu, ya. Kita membawakan persembahan kita itu. Kita harus lihat sikap hati kita itu. Apakah kita membawakan persembahan kita karena kita melakukan itu, karena itu sebagai ucapan syukur pada Allah? Ya, jadi kita harus benar-benar melihat. Ya. Maka dari itu saya pikir yang nomor 3 itu yang paling cocok untuk saya karena aplikasinya juga ada gitu ya. Yang dua-dua, yang pertama sama kedua ada juga sih ya aplikasinya. Tapi yang itu yang nomor 3 yang saya kalau secara pribadi saya lihat itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita teruskan, kita lihat bahwa di dalam teks kita ini adalah satu lagi hal. Di dalam Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 4, Paulus mencatat bahwa Habil itu membawakan persembahan karena iman. Ya. Sekali lagi itu sikap hatinya ya. Sikap hatinya dia apa? Dia membawakan karena iman, gitu ya. Bukan kewajiban, bukan supaya kelihatan hebat, gitu ya. Karena iman. Maka dari itu, ya, itu salah satunya sebabnya. Allah itu mengindahkan si Habil. Gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita teruskan, kita lihat bahwa di dalam teks kita ini adalah pembunuhan pertama yang tercatat. Oke, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa si Kain itu membunuh adiknya? Padahal adiknya kan nggak berbuat apa-apa kepada dia kan? Ya, loh adiknya mempersembahkan, dianya mempersembahkan. Ya, Allah mengindahkan Habil adiknya, Allah tidak mengindahkan Kain. Lah, Habil kan nggak ngapa-ngapain, ya kan? Toh kok sampai dibunuh gitu? Kenapa? Kenapa? Ya, nah kalau kita lihat saudara-saudara, mengapa? Kalau kita lihat di dalam teks kita di sana dikatakan waktu itu terjadi, responsnya si Kain itu apa? Panas hati. Panas hati. Panas hati itu apa sih? Ya. Di dalam terjemahan yang lain ada yang dicatat sangat sakit hati, gitu ya. Itu bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sederhana Indonesia. Bentar, saya cek dulu ya. Yang mana-mana. Sangat sakit hati itu terjemahan sederhana Indonesia. Ya, panas hati. Ya. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan marah sekali. Ya. Jadi marah. Nah, saudara-saudara, di sini ini adalah satu peringatan bagi kita. Jangan sakit hati. Jangan marah. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol ya. Sakit hati sama marah itu ya terjadi. Nah, tapi kalau memang itu terjadi, apa yang kita harus lakukan? Di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27 di sana dikatakan, apabila kamu marah, jangan sampai kemarahan itu membuatmu berdosa. Berhentilah marah sebelum hari berganti. Dalam hal itu janganlah beri celah kepada iblis untuk mengalahkanmu. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sakit hati, kita marah, kita dongkol, kita udah ngeliat muka orang itu aja, sebelnya, gitu ya. Ingat Efesus tidak bilang tidak boleh marah, ya. Marah, ya itu manusia marah, bisa manusia marah.
sakit hati bisa, tapi diingatkan kita harus jangan sampai kemarahan itu membuat kita berbuat dosa. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita harus jangan terus dipikirin, gitu ya. Kalau udah marah, kurang ajar itu orang. Waduh, udah gue baik-baik sama dia, udah gue bantu, ini sekarang kayak begini lagi. Gue ngeliat mukanya senepnya bukan main. Gitu. Terus nanti tuh, ya. Gue baru ingat lagi. Tuh waktu dulu tuh, begitu lagi, begini lagi, begitu. Hatinya tambah lama tambah panas kan, tambah marah kan. Ya. Atau kalau kita disakiti hatinya sama orang, kita ingat-ingat, tuh, ya, ini bukan pertama kali. Ya. Waktu dulu dia juga begitu. Ya. Waktu dulu aku juga ingat, dia juga berbuat kepada si A seperti itu juga. Tambah lama tambah sakit hatinya, tambah lama tambah sebel lagi. Ya. Jangan saudara-saudara, ya, di stop. Jadi saudara-saudara, kalau kita merasa marah, merasa sakit hati, ya, di stop. Jangan diterusin pikirannya, jangan diterusin. Kalau kita terusin, kita mikirin lagi, lebih baik kita buang pikiran itu. Ya. Kita pikirin yang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya. Kita bisa coba cari, oh iya memang orang itu nggak sempurna, ya. Tapi kita harus ingat, saya juga nggak sempurna, gitu. Kita juga nggak sempurna, gitu ya. Coba kita pikirin apa sih kebaikan orang itu, pasti ada. Tapi memang susah ya, apalagi kalau kita lagi marah, kalau kita lagi sebel sama orang itu, kita mau cari kebaikan orang itu, aduh susahnya setengah mati. Tapi jangan stop, coba terus. Itu melawan supaya kita jangan marah terus sampai hari berganti dan terus keterusannya itu adalah berbuat dosa. Oke? Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat bahwa Kain berbuat dosa, dia membunuh, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat anugerah Tuhan, ya, anugerah Allah. Di mana kita bisa lihat itu? Sebenarnya saudara-saudara, sebelum si Kain membunuh, ya, waktu si Kain itu melihat bahwa Allah tidak mengindahkan, dia kan panas hati, mukanya muram. Segitu Tuhan datang ke dia kan, dia bilang, kenapa panas hatinya? Kenapa muram? Ya, coba kalau engkau berbuat baik, kan pasti baik semuanya. Ya, terus segitu dia bilang, berhati-hati, dosa sudah mengintip di ambang pintu. Ya, saudara-saudara, di dalam teks aslinya itu adalah gambaran binatang yang sedang menunggu mau menerkam kepada mangsanya. Saudara-saudara pernah lihat kalau macan atau ya atau apa aja ya yang mau ada mangsa, enggak usah gitu, cecek aja ya, cecek kalau ngelihat itu ada nyamuk nih, ceceknya diam kan, diam aja, tahu pluk keluar, ya. Nah itu loh, ya. Atau macan, atau singa, gitu. Dia tunggu. Gitu. Nah itu dosa itu seperti itu. Jadi Tuhan memakai gambar itu kepada Kain. Dia bilang berhati-hati. Ini sudah di ambang pintu, sebentar lagi engkau akan berbuat dosa. Tapi karena kemarahan si Kain dicuekin, ya. Jadi Tuhan itu coba untuk menghentikan dia, ya. Jangan. Tapi pada akhirnya pilihan, ya kan? Pilihan. Tuhan bilang ya, coba stop, please stop, ya. Tapi kalau dia nggak mau stop, dijalanin, gitu ya. Nah, udah kan? Nah setelah membunuh, apa yang dia lakukan? Ya, membunuh kan berdosa. Oke? Nah ini loh, ini patternnya ya. Kalau kita sudah berbuat dosa, seringkali kita coba menutupi dosa kita dengan berbuat dosa lagi, ya kan?
Dia membunuh, terus Allah datang. Adekmu mana? Lah mana gue tahu, emang gue penjaganya dia apa? Ngomong bahasa. Di Alkitab nggak ngomong gitu ya. Tapi ya kan, dia bohong, dia bilang, gue nggak tahu. Saya nggak tahu adekku di mana. Loh, mana bisa nggak tahu orang dia bunuh? Ya kan? Jadi dia udah bunuh nih. Dosa. Tuhan mengkonfrontasi dia, tanya, adekmu mana? Tuhan nggak bilang, kamu berdosa, kamu enggak. Adekmu mana sih? Gitu. Tuhan udah tahu di mana adeknya, gitu ya. Bohong dia, ya, bohong. Bilang nggak tahu. Nah ini, saudara-saudara, kalau kita berbuat dosa berhati-hati, karena kalau kita sudah satu kali berbuat dosa, kita kemungkinan besar akan melakukan dosa lagi untuk menutupi dosa itu. Terus nanti kita akan berbuat dosa lagi untuk menutupi dosa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus saja jalan. Oke, jadi saudara-saudara berhati-hati, jangan. Ya, Tuhan itu mencoba untuk menghentikan. Nah, setelah Tuhan mengatakan, no, aku tahu, gitu ya, aku tahu, you udah bunuh, oke, terus dijatuhkan hukuman kan, ya sama seperti 2 minggu yang lalu. Berbuat dosa selalu ada konsekuensinya, hukumannya, ya. Dibilang ini hukumannya gini. Kain mengeluh, dia bilang, aduh Tuhan, berat amat, aku nggak bisa tanggung Tuhan. Lah, Allah kan Allah yang adil, ya kan? Hukumannya itu pas untuk apa yang dia lakukan, ya kan? Tuhan itu jatuhkan hukumannya. Dia mengeluh. Tuhan bisa aja bilang, ya udah, konsekuensimu. Lu melakukan itu, ya ini tanggung jawabmu, gitu ya. Tapi enggak. Ya. Tuhan ini anugerah, ya. Dia enggak berhak untuk mendapatkan sesuatu apapun, tapi Tuhan dengan baik menaruh tanda kepada Kain dan mengatakan, kalau siapa yang membunuh engkau, karena si Kain merasa takut ya, bilang, aduh Tuhan, kalau saya nanti dibunuh bagaimana, gitu ya. Terus Tuhan bilang, enggak, saya taruh tanda, siapa yang membunuh dia akan dibalas 7 kali lipat, ya. Supaya apa? Supaya tenang hatinya, ya. Bukankah itu anugerah? Ya, sekali lagi saudara-saudara, dalam kitab Kejadian, dosa baru 2 kali. Baru 2 kali nih, ya, Adam dan Hawa sekali, kedua kali Kain. Anugerah, kita bisa lihat, ya. Jadi saudara-saudara, Allah kita ini adalah Allah yang sungguh sangat baik. Dia mengasihi, belas kasihan dia begitu besar, ya. Kain mengeluh, Tuhan nggak bilang, syukurin salahmu sendiri, gitu ya. Enggak, ya, dikasih tanda, gitu, dikasih tanda. Jadi saudara-saudara, marilah kita selalu memeriksa sikap hati kita. Sikap hati kita itu penting. Kalau kita membawakan persembahan, apa sih motivasinya kita? Hanya kewajiban? Hanya transaksi? Hanya supaya kita bisa kelihatan baik? Atau kita melakukan sebagai ucapan syukur? Atau kita melakukan dalam iman seperti Habil melakukan, ya. Saudara-saudara, kalau kita merasa marah, jangan diterusin pikirannya. Jangan diterusin. Padamkan, redahkan, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa. Karena kalau kita terus marah, kemungkinan besar kita nanti akan berbuat dosa. Kalau kita sudah berbuat dosa 1 kali, kita kemungkinan besar akan berbuat dosa lagi untuk menutupi dosa yang pertama. Nanti kita berbuat dosa lagi untuk menutupi dosa yang kedua. Jadi bertele-tele terus. Stop. Dan kita harus ingat bahwa di dalam kitab Kejadian itu sudah ada anugerah Tuhan, ya. Jadi marilah kita ingat akan hal ini
dan semoga ini bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Kiranya Engkau mau terus mengingatkan kami, supaya kalau kami membawakan persembahan kami memeriksa kondisi hati kami memeriksa motivasi, supaya motivasi yang benar, Bapa. Ajarkan kami juga untuk bisa memadamkan atau meredahkan rasa kemarahan atau sakit hati, supaya kami tidak berbuat dosa. Dan kami sungguh sangat memberi syukur karena di dalam konteks dosa kami bisa melihat anugerah Engkau, pemberian-Mu yang diberikan secara cuma-cuma kepada kami yang tidak berhak menerimanya. Itu yang Engkau lakukan sudah dari pertama-tama dari kitab Kejadian. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita semuanya diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan kita masing-masing. Sambil satu persembahan diedarkan, marilah kita juga mempersembahkan sebuah doa untuk Indonesia. Mari kita bersama-sama menyanyikan doa kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bawakan persembahan kami. Kiranya Engkau mau mengingatkan kami bahwa semua yang kami ada itu sebenarnya datang dari Engkau. Dan kalau kami bawakan persembahan kami sebenarnya hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau telah berikan pada kami. Ajarkan kami Bapa untuk memberi dengan tulus hati, dengan ucapan syukur. Bapa, apa yang kami sudah bawakan pada siang hari ini dan juga sudah dimasukkan ke dalam bank account, kiranya Engkau mau menerimanya, Engkau mau menguduskan, dan Engkau pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Gita rohani untuk Ibu Pertiwi. Mari kita bernyanyi dengan penuh ucapan syukur dan iman agar Indonesia penuh kemuliaan Allah Tritunggal.
dari tempat ini. Dan ingatlah bahwa bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi kita yang adalah anak Tuhan sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.